Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Kiopangi. Saya ingin membacakan hasil PPK saya yang berjudul Kimbonga Penagih Kang Penghapus Hutang Pajak. Latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap warga negara maupun badan usaha memiliki kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Kewajiban tersebut melahirkan hutang pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Namun, jika semua wajib pajak melaksanakan kewajiban tersebut secara sukarela dan tepat waktu, sehingga negara perlu melakukan penagihan pajak sebagai upaya untuk menjamin penerimaan negara dengan terpenuhi. Timbul hutang pajak. 1. Ajaran formil. Hutang pajak timbul akibat pengeluaran SKP atau surat keterangan pajak oleh pemerintah atau fiskus. B. Penentuan jumlah pajak yang wajib dibayarkan jangka waktu pembayaran. C. Sejalan dengan sistem pemungutan pajak Official Assessment System. Ajaran material. Hutang pajak timbul akibat pemberlakuan peraturan undang-undang perpajakan. B. Wajib pajak secara aktif menentukan kiranya dikenakan pajak atau tidak sesuai peraturan. C. Sejalan dengan sistem pemungutan pajak atau self assessment system. Kedua ajaran ini memiliki peran penting dalam menentukan timbul hutang pajak dan proses perpajakan. Penagihan hutang pajak. Jenis-jenis penagihan pajak. Jenis pasif atau KJP menerbitkan surat tagihan pajak, SKP atau SKPKP, SKPKPG dan lain-lain untuk memberitahu wajib pajak tentang hutang pajak. Jika tidak dibayar dalam 1 bulan, maka akan dilanjutkan dengan penagihan aktif. 2. Penagihan aktif. Proses penagihan setelah menagihkan pasif tidak berhasil, fiskus dan jurusika pajak berperan aktif dalam tindakan sika dan lelang. 3. Penagihan seketika atau sekaligus. Penagihan pajak tanpa mengunggulkan cakup tempo mencakup keseluruhan hutang pajak. Tujuan untuk mencegah hutang pajak yang tidak dapat ditagih. Penagih pajak bertujuan untuk memastikan wajib pajak melunasi hutang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hapusnya hutang pajak. Penyebab hapusnya hutang pajak. 1. Pembayaran. Hutang pajak dihapus jika telah dibayar lunas oleh wajib pajak atau pihak ketiga yang berwenang. 2. Kompensasi atau restitusi. Kelebihan pembayaran pajak dapat dikompensasi ke hutang pajak lainnya. 3. Kadaluarsa. Hutang pajak dihapuskan jika telah melampaui waktu tertentu 10 tahun sejak ke hutang pajak. 4. Pembebasan dan penghapusan. Hutang pajak dapat dihapuskan jika wajib pajak meninggal atau balik atau tidak memiliki ahli waris atau tidak terdapat keputusan Mahkamah Pengadilan Pajak. 5. Penundaan penagihan. Hutang pajak dapat ditunda sementara waktu jika diterbitkan surat keputusan penundaan penagihan. 6. Pengecualian. Hutang pajak dapat dikecualikan jika diatur dalam peraturan undang-undang perpajakan. Hapusnya hutang pajak dapat terjadi karena berbagai alasan, baik karena pembayaran kompensasi, kadaluarsa, atau pembebasan, penundaan, atau pengecualian. Kesimpulannya,
Hutang pajak timbul karena akan kewajiban berdasarkan undang-undang perpajakan yang melekat pada wajib pajak ketika terjadi peristiwa pajak seperti menerima penghasilan, memiliki harga atau melakukan transaksi kena pajak. Jika hutang pajak tidak dilunasi tepat waktu, maka negara melalui aparat pajak melakukan pengagihan dengan tahap mulai dari surat teguran, surat kuasa, penyitaan hingga lelang. Namun hutang pajak dapat dihapus apabila telah dibayar dikompensasikan dengan piutang wajib pajak kepada negara. Kadaluarsa sesuai ketentuan atau mendapat pembebasan atau penghapusan dari penjabat berwenang. Dengan demikian, timbulnya hutang pajak. Pengagih kan hapusnya hutang pajak merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan dalam sistem perpajakan untuk negara menjamin kepastian hukum dan penerimaan negara. Sekian PPK kali saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.